Hai guys, balik lagi bersama gue Dolin. Dan kali ini gue bakal lanjutin baca chest story horror yang berjudul Live dari chapter 1 sampai chapter kelima. Langsung saja, kalau yang belum dulu novel tune, kalian bisa dulu di tengah ini yang judulnya novel tune. Masuk ke aplikasi. Sebentar, saya akan menjelaskan sesuatu. Untuk yang belum update, ini udah sekarang nih di naskah kita udah bisa tahu poinnya. Nah ini ya di samping pojok kanan nih ada tulisan hadiah koin. Saya belum dapat koin dari siapapun. Nanti kalau misalnya ada yang udah download, tolong mampir ke novel milik saya ya. Judulnya Satu Ruang Serba Salah, Kata-Kata Mutiara, dan 10 Horor. Langsung aja kita baca chest dari horor yang berjudul Live, episode pertama sampai kelima. Cerita kali ini menceritakan kisah seorang bapak yang bernama Radit. Pada hari itu Pak Radit sedang dipromosikan alias naik jabatan. Jadi karena merasa senang, akhirnya dia makan-makan dan minum-minum bareng rekan kerjanya. Setelah makan-makan dan minum-minum, dengan rasanya sangat gembira, dia nggak sabar untuk pulang dan bertemu keluarganya. Sesampainya di lobi, Pak Radit langsung menekan tombol lift untuk naik ke rumahnya. Rumah Pak Radit ada di lantai 16. Tidak lama setelah itu, liftnya pun datang. Pak Radit langsung menaiki lift itu. Seketika naik, Pak Radit merasakan liftnya dingin banget. Kok dingin banget ya? Mungkin karena tadi aku minum alkohol atau AC liftnya dikencengin ya. Nggak apa-apa lah. Setelah masuk, Pak Radit langsung menekan tombol 16. Liftnya mulai naik. Tiba-tiba liftnya berhenti di lantai 5. Pintu liftnya terbuka. Pak Radit agak sedikit mabuk. Dia bergeser untuk kasih jalan orang yang mau naik lift. Tapi ternyata gak ada orang. Oh, mungkin orangnya udah kelamaan nunggu jadi dia naik tangga. Pintu itu tertutup kembali. Di lantai 6, liftnya berhenti lagi dan pintu terbuka tapi sekali lagi gak ada orang. Pak Radit mulai merasa jengkel karena kadang-kadang ada anak-anak yang suka nekan tombol lift. Ya gak apa-apa lah, mungkin anak-anak kurang kerjaan. Kita baca lift episode kedua. Episode lanjutan. Di lantai 7, liftnya berhenti lagi dan pintunya terbuka. Woi, udah jangan main-main, ini orang mau pulang kok malah diganggu. Setelah itu Pak Radit langsung menekan tombol liftnya. Pintu tertutup, liftnya naik berhenti lagi di lantai 8. Kalau gak ada orang, lagi aku teriak nih. Setelah pintunya terbuka, ternyata ada anak kecil yang umurnya sekitar 7-8 tahun berdiri di depan lift sambil diem. Kamu mau naik lift gak? Anak itu tidak menjawab apa-apa. Ya udah kalau nggak mau naik aku tutup pintunya. Pak Radit menutup pintu lift, pas mau ketutup tiba-tiba kebuka lagi. Anak itu nekan tombolnya lagi. Pak Radit langsung marah. Oh kamu ya yang nekan dari tadi nekan tombol dari lantai 5, 6, 7 itu kamu semua ya. Kamu nggak boleh gini mengganggu fasilitas umum. Ini kamu namanya ada sih fasilitas umum ini. Kamu namanya ini ada CCTV loh, kerekam semua. Kamu kalau kayak gini bisa kena hukuman. Kamu dah lah, kamu mau naik gak? Oh saya baik, saya mau naik setelah mama saya naik. Pak Radit langsung lihat ke belakang anak itu tapi gak ada siapa-siapa. Pak Radit mulai merasakan ada yang gak benar. Pak Radit merasa takut dan langsung menekan tombol lift itu agar langsung naik ke rumahnya. Lanjut baca. Lift 3. Episode lanjutan. Ayolah cepat naik, ngeri aku gak nyaman banget. Liftnya tidak berhenti di lantai 9 dan 10, tetapi di lantai 11 tiba-tiba lampu liftnya mati dan seketika itu Pak Radit langsung meraba tombol liftnya. Pak Radit meraba tombol pas mau dipencet, untungnya lampunya nyala kembali. Nah, pintu liftnya itu kan bisa melihat pantulan. Ya, lampunya hidup. Pak Radit lihat di pintu dan dia melihat sesuatu kayak tangan. Pak Radit mulai merasa ketakutan. Gak berani noleh dan berharap segera sampai di lantai 16. Pak Radit udah ngerasa kayak dia itu gak sendirian di lift. Tiba-tiba liftnya berhenti lagi di lantai 14. Pak Radit udah hampir pingsan karena seketika pintunya kebuka. Anak yang di lantai 8 tadi udah ada di lantai 14 dan berdiri di depan lift. Oh, jadi sekarang mamaku udah naik, jadi aku mau naik liftnya. Karena udah gak kuat, Pak Radit langsung keluar dari lift dan lari menaiki tangga untuk menuju lantai 16. Dia nggak mau naik lift lagi. Dia naik tangga sampainya di depan rumahnya yang Pak Radit melihat wanita berambut panjang bersama anak kecil yang ada di lantai 8 dan 14 sebelumnya. Episode berikutnya akan dilanjutkan di episode selanjutnya. Terima kasih sudah membaca. Lanjut baca. Lift 4. Episode lanjutan. Dan seketika Pak Radit melihat baik-baik keduanya mulai menoleh ke arah Pak Radit. Akhirnya Pak Radit dari lantai 16 gak berani masuk rumahnya. Dia memutuskan untuk lari kembali turun ke lantai 1 menggunakan tangga.
Saat Pak Radit lari ke bawah, dia mendengar ada suara jejak kaki di belakangnya mengikuti. Yang satu suara sepatu hak tinggi, yang satu suara sepatu anak kecil. Pak Radit lari dan hampir jatuh, tapi untungnya Pak Radit berhasil sampai ke lobi dengan selamat. Karena masih dikejar oleh wanita itu, Pak Radit memutuskan untuk lari keluar apartemen dan menuju pos satpam. Sampai di situ, Pak Radit langsung gedor pintunya. Tek 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 tek. Tapi tidak ada siapa-siapa di pos satpam. Pak Radit menoleh ke depan pintu gedung apartemen melalui jendela pos satpam, dan ternyata wanita berambut panjang terurai dan anak kecil itu masih berada di depan pintu apartemen, melotot memandang Pak Radit. Pak Radit sudah sangat ketakutan karena tidak ada orang yang bisa membantunya. Tiba-tiba ada yang menpundak Pak Radit dan itu adalah Pak Satpam. Setelah itu, Pak Radit menceritakan apa yang sudah terjadi. Lalu Satpam ini berkata, ini mungkin karena Bapak habis minum. Jadi Bapak ingatannya mungkin agak gak tepat. Udah saya antar ke rumah aja ya. Akan dilanjutkan di episode berikutnya. Lanjut baca. Episode lanjutan. Ya Pak, tolong antar saya ke rumah, tapi saya yakin ini bukan karena saya mabuk atau gimana. Saya minumnya itu gak banyak. Akhirnya Pak Radit diantar ke rumah dan sampainya di rumah semua lampu di rumah Pak Radit dalam keadaan nyala semua. Istri dan anak-anaknya ada di dalam rumah. Loh, ini lampunya kok dinyalakan semua? Kenapa ini? Biasanya kan kamu pulang langsung buka pintu, tapi gak tahu kenapa tadi itu kayak ada suara bel. Ketika ada yang ngebel, aku lihat dari layar earphone. Nah, di situ ada orang yang sengaja deketkan mukanya. Aku lihat rambutnya panjang, bola matanya pun putih. Jadi aku agak takut. Setelah itu ada suara orang lari sama orang lari pakai sepatu tinggi dan anak kecil. Setelah itu aku langsung menelepon Pak Satpam. Akhirnya mereka berdua gak bisa tidur. Keesokan harinya saat matahari terbit, mereka berdua langsung pergi ke pos satpam untuk ngecek CCTV yang ada di dalam liftnya. Tapi yang terekam dalam CCTV-nya berbeda di lift Pak Radit sendiri yang menekan tombol lantai 1, 5, 6, 7, 11, dan 14. Semua itu Pak Radit sendiri yang menekan tombolnya. Sangat berbeda seperti yang dialami oleh Pak Radit. Tuh kan Pak, mungkin kemarin Bapak lagi mabuk. Tapi kalau Pak Radit mabuk, kenapa istri juga merasakan hal yang sama? Jadi cerita lift habis sampai di sini. Baiklah, mungkin untuk story horror sampai di sini dulu. Dan rencananya gue besok pengen baca audiobook. Jadi untuk beberapa hari besok gue gak bisa baca novel. Jadi